Waktu polisi berusaha untuk menginvestigasi kasus Green River ini, mereka juga minta bantuan dari Ted Bundy dengan cara menggigit dingdongnya pria ini dan Rebecca kabur. Bada bing, bada bu. Hai bestiani, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat aja. Jadi gimana setelah kalian liburan panjangnya, seneng nggak? Gimana? Kalian misalnya mudik, kasih tahu aku apakah macet di jalan, dan selama mudik apakah kalian seneng? Did you guys have like a blast eat? Aku mau tahu cerita kalian di bawah, komen. Sayangnya sekarang saatnya kita balik lagi ke rutinitas seperti biasa ya. Jadi kita harus balik lagi untuk kerja, balik lagi sekolah. By the way, sorry ini rambut aku naikin karena it's scorching hot here. Panas banget di sini, lagi panas banget daerah rumahku. Dan untuk gibah misteri hari ini, aku pengen cerita ke kalian tentang betapa teknologi itu ngebantu banget untuk polisi-polisi, pihak yang berwajib dalam memecahkan kasus, dalam memecahkan masalah. Kita tahu masalah kita kayak dari kasus-kasus pembunuhan tahun 80-an, 70-an, 60-an. Banyak banget yang nggak terselesaikan karena ya masalah kendala dari teknologi. Mereka nggak bisa cocokin DNA, mereka nggak bisa ngelihat siapa pelakunya, karena mungkin CCTV juga nggak banyak dipakai. Peran polisi juga penting dalam memecahkan suatu masalah karena kalian tahu kan kalau misalnya kasusnya udah terlalu lama dan nggak kepecahkan juga, polisi itu juga punya kewajiban untuk menyelesaikan kasus yang lain dan mereka juga nggak boleh namanya kayak berfokus sama satu kasus aja. Dana yang dikeluarin pasti banyak banget dan sumber daya manusia yang mereka butuhkan untuk kasus-kasus yang lain juga jadinya berkurang. Nah itulah kenapa banyak banget kasus-kasus yang ditutup zaman dulu karena keterbatasan resource. Dan di kasus hari ini tuh aku mau ngebahas tentang gimana ada satu polisi ini, sekelompok polisi ini yang mereka nggak gitu aja give up sama suatu kasus dan mereka nunggu sampai waktunya tepat, teknologinya tepat untuk memecahkan suatu kasus, yaitu kasusnya Green River Killer. Mungkin kalian pernah dengar tentang si Green River ini karena ini adalah salah satu kasus yang sangat terkenal, bahkan setahu aku juga lebih terkenal daripada kasusnya Ted Bundy. Jadi sebelum kita mulai ke cerita hari ini, sebelum kita mulai ke gibah misteri ini, jangan lupa kalian untuk like dan subscribe video ini, dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng di bawah supaya kalian nggak ketinggalan sama updatean terbaru aku. Dan kalian jangan lupa juga kalau aku sekarang udah punya podcast namanya Don't Cross the Line, linknya ada di description box. And now let this book begin. Jadi ini dimulai tahun 1980-an awal, tepatnya tahun 1982, di mana kepala detektif Dave Reichert, dia lagi pusing berat karena ditemukan 5 jasad wanita di pinggiran sungai Green River. Timnya detektif Dave ini tuh mikir kalau ini adalah perbuatan serial killer. Karena saat mereka bawa ke ruang otopsi, mereka menemukan, sperma yang ditemukan dari 2 korban. Dan pas setelah mereka cek siapa korban ini, mereka berlima adalah PSK. Jadi ini kan bukan suatu kebetulan ya. Mereka juga cari dari dental record, mereka juga cari dari catatan orang hilang. Makanya mereka bisa menemukan informasi-informasi tersebut. Dan salah satu dari perempuan tadi ada yang bernama Marcia Chapman. Yang pertama kali akhirnya dilakukan sama detektif Dave adalah dia pergi ke satu daerah ini adalah daerah lampu merah ya, yang banyak PSK-nya tentunya, yang bernama The Strip. Jadi ini kayak di pinggiran jalan tol antara Seattle dan Tacoma. Oh iya, by the way, kejadian ini tuh di Seattle ya. Dan di daerah The Strip ini tuh mereka rata-rata masih di bawah 20 tahun sampai 20 tahunan awal. Kejadian ini heboh banget, bahkan sampai disiarin di media massa, di koran, di radio, di TV. Sampai suatu hari polisi mendapatkan telepon dari seorang supir taksi yang bernama Melvin Foster. Melvin bilang, aku kenal satu cowok ini yang bernama Dan Smith. Dia sering banget nge-BO cewek-cewek dan dia juga memang terkenal sangat kejam orangnya. Akhirnya polisi cari tahu dong siapa si Dan Smith ini, dipanggil, diinterogasi, dan ternyata ketahuan kalau Dan Smith ini tuh nggak ada urusannya sama perempuan-perempuan yang jadi korban tadi. Dah, dari situ malah bikin polisi jadi curiga dong sama si Melvin Foster. Kayak, kenapa dia kekeh banget dia bilang kalau Dan Smith ini ada urusan sama perempuan-perempuan yang jadi korban tadi. Jangan-jangan malah Melvin Foster. Akhirnya mereka panggil Melvin, mereka interogasi, bahkan mereka ngejajarin foto korban-korbannya. Dan Melvin sendiri bilang, aku nggak kenal mereka siapa, aku nggak tahu. Dia bilang gitu kan. Dan di saat interogasi ini, polisi-polisi juga menemukan kalau ternyata Melvin Foster adalah seorang supir taksi yang sebenarnya terdaftar di kota Olympia. Ini kota yang berbeda dari Seattle. Dan kenapa dia mangkalin taksinya di Seattle? Mencurigakan kan? Akhirnya mereka menahan Melvin 1 hari di penjara. Dan keesokan harinya, waktu Melvin diinterogasi lagi, dia akhirnya kayak mungkin udah tertekan. Jadi dia mengaku kalau iya salah satu dari perempuan ini pernah numpang di taksi aku.
Akhirnya dibawalah ke polygraph test dan dia juga nggak lolos. Melvin ini juga nggak lolos tes polygraph. Tapi masalahnya bukti yang dimiliki polisi itu nggak banyak. Akhirnya polisi memutuskan untuk yaudah kita pantau aja nih orang nih. Kita pantau dari jauh sama 24/7. Dan Melvin ini tahu kalau dia diikutin sama polisi terus kan. Dia gerah juga, dia merasa takut juga, dan dia memanggil media supaya dia mendapatkan media atensi. Dan benar aja karena media atensi yang dia dapat itu, akhirnya orang-orang jadi simpati dong sama Melvin. Mereka pikir kayak ini polisi ngapain sih buang-buang duit, buang-buang waktu, dan malah ngikutin orang yang jelas-jelas bukan pelakunya. Selain itu juga banyak banget perempuan yang melakukan demo karena mereka merasa nggak aman, karena mereka merasa polisi nggak bisa melakukan kerjaan mereka dengan benar. Akhirnya polisi kayak, oh my god, ini Melvin ini parah banget nih, orang kacau nih, malah bikin kita merasa bersalah. Akhirnya mereka membentuk satuan tugas Green River atau Green River Task Force untuk melakukan investigasi terhadap pembunuhan Green River ini. Pertama-tama yang mereka lakukan adalah mereka nyebarin permintaan tolong ya. Jadi kayak menyebarkan sayembara, siapapun orang yang bisa memberikan informasi atas pembunuhan Green River, tolong kasih tahu kita dan kita akan kasih imbalan sebesar $100.000. Ini tahun 80-an awal di mana $100.000 tuh gede banget kan. Banyak banget orang yang ngasih tip, banyak banget orang yang telepon ke polisi. Beberapa dari mereka ngasih petunjuk yang benar, dan kebanyakan dari mereka adalah perempuan-perempuan yang pengen balas dendam sama mantannya dan bilang, ih mantan aku dulu pernah mukulin aku, coba deh kamu cek dia, jangan-jangan dia pelakunya. Banyak banget perempuan yang kayak gitu. Dan di ambang keputusan polisi ini waktu itu udah tahun 84, korban-korban jadi bertambah terus, polisi nemuin korban lagi, dan total korban udah ada 13 orang. Ada seorang perempuan, mantan PSK yang bernama Rebecca, dia datang ke kantor polisi, dia bilang ke polisi, kalau 2 tahun yang lalu, tepatnya tahun 82, dia pernah di BO sama seorang pria, di mana dia kerja di suatu perusahaan trucking yang bernama Kenworth Trucking, dan pria ini meminta jasanya si Rebecca. Akhirnya mereka pergilah ke tempat yang sepi, dan Rebecca mulai melakukan servisnya dia. Cuma somehow, entah kenapa, laki-laki ini tiba-tiba mencekik Rebecca. Akhirnya Rebecca berusaha untuk melepaskan diri dengan cara menggigit dingdongnya pria ini, dan Rebecca kabur. Akhirnya dari situ polisi mendapatkan petunjuk dong. Oke, berarti kalau dia pernah melakukan kekerasan terhadap seorang PSK, berarti kan orang ini punya catatan di sistem. Akhirnya polisi cari tahu siapa sih orang yang pernah melakukan kekerasan terhadap PSK yang pernah dilaporin tahun 82. Dan mereka jackpot nemu satu nama, dan kebetulan orang ini juga kerja di Kenworth Trucking. Dan orang ini bernama Gary Leon Ridgway. Mereka panggil lah Gary ini, dan di sini Gary calm banget ya. Dia yang jelasin, oh waktu itu ya memang aku ngebooking service-nya Rebecca, cuma masalahnya Rebecca ngegigit dingdong aku, makanya kenapa aku cekek dia. Jadi dia memutarbalikkan ceritanya si Rebecca. Dan di situ polisi juga nggak bisa ngapa-ngapain karena bukti mereka juga nggak kuat gitu kan. Dan apalagi mereka juga mikir, oke, kalau misalnya emang pria ini digigit dingdongnya sama Rebecca, ya itu wajar dia melakukan respons seperti itu kan, sakit gitu ya. Padahal polisi nggak tahu aja kalau Gary Ridgway ini adalah orang yang selama ini mereka cari-cari. Jadi siapa sih Gary Ridgway ini? Gary Ridgway ini lahir sekitar pertengahan tahun 50-an. Dia lahir di Salt Lake City di Utah. Dia punya kakak dan adik yang sama-sama laki-laki. Ibunya adalah seorang ibu rumah tangga dan ayahnya adalah seorang supir bus. Nah, ayahnya ini tuh sering banget komplain karena rute busnya dia tuh selalu melewati daerah yang banyak banget PSK-nya. Jadi kayak somehow ini plan the idea tentang PSK di otaknya si Gary. Dan ibunya adalah orang yang sangat dominan banget sampai dia tuh sering banget nyiksa anak-anaknya, terutama Gary, karena Gary ini bukan anak yang pintar, jujur aja. Dia 2 kali nggak naik kelas dan IQ-nya dia cuma 82. Dia nggak bisa baca dan dia juga disleksia. Gary ini juga pernah sekitar waktu dia umur 14 tahun, dia mencoba membunuh tetangganya yang masih berusia 6 tahun. Jadi tetangganya ini ditusuk sama dia. Dan Gary ini nggak tahu kenapa nggak dilaporin ya, jadi dia bebas gitu aja, nggak ada yang bawa kasus ini lagi ke polisi. Dan menurut pengakuan Gary nanti, dia juga bilang kayak sometime waktu dia umur 16 tahun, dia pernah membunuh orang di kolam renang dengan cara menenggelamkan orang tersebut. Nah, Gary ini waktu selesai lulus SMA, dia masuk militer. Tuh, militer lagi. Kenapa sih banyak banget yang orang-orang yang pembunuh-pembunuh ini pernah ke militer?
Setelah dia lulus akademi, dia langsung ditempatkan untuk perang Vietnam. Karena dia pikir, oh gue mau keluar negeri, akhirnya dia langsung menikahi pacarnya waktu itu yang bernama Claudia. Kalian pikir dia bakalan setia sama Claudia? Enggak, dia nggak setia. Karena waktu dia ditempatkan di Vietnam, dia sering banget memakai jasa PSK dan dia sampai kena penyakit menular. Claudia yang tahu hal tersebut akhirnya cepat-cepat menceraikan Gary. Setelah diceraikan sama Claudia, Gary keluar dari militer dan dia akhirnya kerja di perusahaan trucking, jadi orang yang ngecat truk. Di situ dia ketemu sama wanita lagi yang bernama Marcia. Mereka menikah dan mereka punya satu anak laki-lagi yang bernama Matthew. Nah, di sini tuh ada yang berbeda ya dari Gary ya. Tiba-tiba dia jadi orang yang sangat religius. Dia sering banget ke tempat ibadah. Dia bahkan sering nangis kalau tiap dikotbahin di tempat ibadahnya. Dia sering ke rumah orang-orang. Dia mewartakan kabar gembira, baca kitab suci. Tapi hobinya dia untuk memakai PSK masih terus jalan. Dan di sini juga dia memulai karirnya dia sebagai pembunuh berantai. Dia mulai agresif gitu ya. Dan menurut Marcia sendiri, Gary ini adalah orang yang gak gampang terpuaskan hasratnya. Karena dia selalu minta jatah terus ke Marcia. Bahkan mereka sering banget meminta Marcia untuk melakukan hal tersebut di publik ya. Bahkan Gary sendiri ternyata meminta Marcia untuk melakukan di tempat publik yang mana dekat tempat dia ngebuang korban-korbannya. Tapi sepandai-pandainya tupai meloncat, pasti akan jatuh juga. Karena akhirnya Marcia tahu gimana kelakuan aslinya si Gary ini. Jadi pada suatu hari, mereka tuh lagi argumen gitu kan antara Marcia dan Gary tuh langsung kayak ngepiting si Marcia. Kalian tau gak sih kayak ngepiting gini, nyekik dari belakang. Dan Marcia takut banget, untungnya dia pinter ya, dia mikir kayak oke, sekalinya misalnya orang ini gue maafin, pasti dia akan ngelakuin ini juga di masa depan. Akhirnya dia memutuskan untuk bawa Matthew dan mereka meninggalkan Gary. Dan Gary merasa kayak udah bebas, akhirnya di sini dia mulai brutal terhadap pembunuhannya. Sampai pada suatu hari tahun 1985 dia ketemu sama wanita yang bernama Judith dan di sini mereka pacaran. Di interviewnya nanti Judith merasa kayak, oh Gary selama dia pacaran sama aku dia nggak membunuh banyak orang karena ternyata terbukti korbannya cuma ada 3 orang. Pasti dia secinta itu sama aku, makanya dia nggak mau ngelukain cewek-cewek lain. Padahal yang Judith ini nggak tahu, karena sepanjang dia pacaran sama Gary ini tuh udah mulai diikutin sama polisi. Jadi dia harus low key kan, dia nggak boleh membunuh sebanyak sebelumnya karena polisi udah mulai ngintilin dia. Nah itu terjadi semenjak pengakuannya Rebecca tadi. Tapi alasan lain kenapa polisi ini kayak kekeh merasa kalau Gary ini adalah pelakunya karena sometime di tahun 1983, jadi Gary ini pernah ada catatan traffic gitu ya, catatan lalu lintas. Waktu dia di stop sama polisi ini, polisi ngeliat kalau dia lagi nge-pick up salah seorang PSK yang bernama Kelly McGinnis. Dan gak lama dari hari itu, Kelly McGinnis dilaporkan menghilang. Akhirnya Gary dibuntutin terus sama polisi, bahkan rumahnya digeledah, siapa tahu ada perhiasan kayak darah, atau mungkin baju dari salah satu korbannya yang ditemukan sama polisi di rumahnya si Gary, tapi polisi nggak menemukan apapun. Selain itu juga di tahun 1987, Gary pernah diminta sama polisi saliva-nya, air liurnya. Karena polisi tuh mau ngetes, mereka pikir mereka bisa ngecek golongan darah dari DNA sperma yang mereka punya dengan DNA air liurnya si Gary ini. Masalahnya nggak gitu konsepnya ya cuy. Mereka nggak bisa menemukan golongan darah dari kedua sampel DNA tersebut. Nah karena Gary merasa kayak, oh gue aman nih. Akhirnya tahun 88 dia menikahi Judith. Di sini detektif Dave udah dapat tekanan banget dari atasan dia karena ini udah hampir 10 tahun kasus nggak terpecahkan juga, sementara mereka butuh dana gede juga untuk kasus-kasus yang lain, mereka juga butuh fokus polisi-polisi untuk ke kasus yang lain, mereka nggak bisa cuma terpaku sama pembunuhan Green River doang. Untungnya nih ya, untungnya banget ada rekannya detektif Dave yang bernama detektif Tom Jensen, dia tuh kekeh masih pengen mempertahankan kasus ini. Aku akan pegang kasus ini sebagai kasus utamaku, tapi aku akan bantuin kasus yang lain, cuma aku nggak akan pernah mau menutup kasus ini. Dan doanya si Tom Jensen ini akhirnya terkabul karena tahun 97, hampir 2 dekade setelah pembunuhan pertama yang terjadi, pembunuhan yang mereka temukan, tiba-tiba detektif Dave Reichert dinaikin pangkatnya, dapat promosi menjadi sheriff, yang mana berarti dia bebas melakukan apapun. Dia bisa punya banyak wewenang untuk membuka kasus-kasus lama. Hal pertama yang dilakukan sama detektif Dave setelah dia jadi sheriff adalah dia ngumpulin rekan-rekannya dari kasus Green River dan mereka membuka lagi kasus ini. Waktu itu teknologi untuk nyocokin DNA juga udah mulai berkembang. Akhirnya mereka langsung bawa sampel-sampel DNA yang mereka punya dari air liur dan juga spermanya si Gary Ridgway. Dan mereka benar kalau
Gary Ridgway adalah pelakunya. Mereka langsung tangkap Gary, dan Gary ya udah nggak punya alasan lagi untuk mengelakkan. Akhirnya dia mengakui apa yang dia lakukan, bahkan dia nunjukin tempat-tempat di mana dia menguburkan jasad-jasadnya. Dan ternyata setelah ditotal ada 49 korban. Dan salah satu korbannya adalah seorang anak berumur 14 tahun yang bernama Wendy Stevens. Jadi Wendy Stevens tuh dia kabur dari rumahnya, dicariin sama ibunya tapi nggak ketemu. Dia kabur dari Colorado kalau nggak salah. Jasad Wendy tuh di-discover sama polisi waktu dia sudah menjadi tulang belulang. Dan karena kasus ini, Gary Ridgway dikenakan hukuman seumur hidup tanpa boleh pembebasan bersyarat sama sekali. Dan ternyata menurut pengakuannya Gary Ridgway, dia nggak cuma membunuh 49 orang, tapi sebenarnya dia sudah membunuh lebih dari 70 wanita. Sekarang Gary Ridgway ada di penjara Washington State, dia masih hidup, usianya udah 73 tahun. Dan dengar-dengar ya, waktu polisi berusaha untuk menginvestigasi kasus Green River ini, mereka juga minta bantuan dari Ted Bundy. Ted Bundy bilang kalau, iya kamu harus tahu kalau misalnya pembunuh-pembunuh itu mereka pasti akan kembali ngecek ke tempat mereka ngebuang korbannya. Coba deh kamu cari tahu. Aku nggak tahu apakah ada kaitan lagi lebih daripada kasus ini. Dan ini adalah satu kasus yang aku takut banget ya, serem banget karena di sini posisinya kan aku juga perempuan dan dia menargetkan semua korbannya selalu perempuan. Jadi MO-nya dia adalah dia mencari perempuan, dia memperkosa perempuan-perempuan tersebut dan membunuh mereka. Dan lebih parahnya dia selalu mencari perempuan-perempuan yang masih muda, perempuan-perempuan yang baru aja legal. Jadi dia secara nggak langsung adalah ibifobilia. Bedanya sama pedofilia apa? Pedofilia itu masih di bawah umur, ibifobilia itu udah legal tapi masih di bawah 20-an tahun, sampai awal 20 tahunan. Aku nggak tahu sekarang ini aku panas karena cuacanya atau aku panas karena kasus ini. Dan semoga kalian suka cerita hari ini. Komen di bawah gimana menurut kalian dan apa yang akan kalian lakukan kalau kalian tuh hidup di tahun dimana Gary Ridgway ini masih berkeliaran. Dan like juga kalau misalnya kalian suka sama video ini. And I'll see you in my next video. Bye!